selamat sore. Iya Bapak Ibu, salam kenal karena saya menyadari saya sudah lama sekali nggak ke Balikpapan, 5-7 tahun yang lalu, jadi mungkin banyak jemaat baru. Saya memperkenalkan diri lebih dahulu, nama saya Rebecca Lipi, saya selama ini melayani di GMS Surabaya Barat dan senang sekali hari ini bisa melayani Anda sepanjang hari di tempat ini. Bapak Ibu dapat salam dari Pastor Philip dan Ibu Irene ya. Tidak selalu beliau berdua bisa berkunjung di setiap kota-kota maupun di setiap regional yang ada, tetapi selalu pasti Bapak Ibu Saudara itu dalam doa pemimpin kita. Amin. Mau salam balik enggak? Serius nih, saya akan sampaikan. Tadi pagi saya juga udah WA dan chat gitu ya. Saya bilang saya melayani di GMS Balikpapan. Titip salam enggak kok, C? Iya Lip, salam. Jadi saya sampaikan salamnya. Bapak Ibu mau salam balik enggak? Nanti saya sampaikan ya. Oke, sepanjang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini karena bulan November ini tema dari GMS Balikpapan adalah membangkitkan pemimpin-pemimpin besar. Betul ya? Nah, ini adalah menu khotbah sepanjang hari ini bisa tampilkan. Ibadah umum yang pertama tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul 5 roti 2 ikan mujizat dalam ketidakcukupan. Saya nggak ngerti ini di streaming atau enggak, ada YouTube-nya atau enggak, saya nggak paham. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mendengarkan mungkin bisa tanya jemaat yang datang ibadah pertama gitu ya. Karena saya bicara tentang Tuhan tuh mau pakai setiap kita. Tapi seringkali kita ini merasa kita ini nggak bisa. Kita cuma punya 5 roti 2 ikan. Nah Tuhan itu mau pakai hanyanya kita. Kita cuma bisa begini. Semua yang kita pandang cuma sedikit ini Tuhan mau pakai. Bapak Ibu perlu dengarkan itu. Lalu ibadah umum yang kedua saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul siap di bawah rendah, siap di bawah tinggi. Saya menyampaikan sebuah rema yang saya dapat secara pribadi memasuki 2023 ini. Bahwa kunci menjalani 2023 di dalam visi Tuhan itu adalah kerendahan hati. Saya bicara banyak mengenai kerendahan hati di ibadah yang kedua. Ibadah yang ketiga sore ini saya menyampaikan dengan judul pemimpin yang mau dimurnikan atau pemimpin yang tidak takut dimurnikan ya. Nah ibadah terakhir nanti kalau Bapak Ibu ada teman yang ulang tahun di bulan November boleh diajak disuruh datang ibadah keempat ya. Karena judul khotbahnya adalah jangan sia-sia bertambah usia ya. Dan itu perlu sekali untuk kita semua dengar. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pemurnian adalah sebuah konsep yang umum dalam Alkitab ya. Dan banyak orang Kristen, orang percaya takut dengar kata pemurnian langsung zerem. Ya. Biasanya melihat pemurnian sebagai sesuatu yang menakutkan, mengintimidasi dan negatif. Tahun depan tahun pergeseran. Dan apa? Saya masih lupa. Mujizat ya, great shifting and great miracles kalau nggak salah. Pergeseran besar, yang terdahulu akan jadi yang terakhir. Wah kita udah panik semua gitu ya. Tuhan saya jangan disingkirkan Tuhan gitu kan. Nah seringkali kita serem, ngeri kalau dengar tema-tema kayak gini nih. Pemurnian. Banyak orang percaya anak Tuhan takut kalau begitu ngomong soal pemurnian. Terintimidasi. Biasanya kalau kita melihat, kita dengar, ada tuh kalimat-kalimat di antara kita orang percaya, gereja ini sedang dimurnikan gitu ya. Biasanya gereja tuh ngalami gonjang-ganjing tuh. Lalu beberapa pemimpinnya yang dulu ada jadi nggak ada lagi. Lalu kita ngomong Tuhan sedang memurnikan. Itu biasa bahasa-bahasa rohani di kaum orang yang religius katanya ya, orang Kristen ya. Nah pemurnian jarang dibahas dan diajarkan dengan tepat. Sehingga kita bisa memiliki pemahaman dan respon yang salah terhadap pemurnian. Bapak Ibu berani nggak nyanyi lagu seperti Daud? Nanti kita akan nyanyikan lagu itu ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Berani nggak ngomong? Uji aku Tuhan, coba aku Tuhan. Wah siapa yang berani gitu ya, kita takut gitu kan. Nah saya mau hari ini ibadah sore ini saya dedikasikan untuk menyampaikan mengenai ini. Kenapa? Karena pemimpin yang sejati, pemimpin yang besar tidak takut dimurnikan.
pemimpin yang sejati di hadapan Tuhan. Jika kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Ini bukan tentang posisi atau jabatan ya Bapak Ibu. Tapi bicara mengenai kehidupan yang berdampak, yang dipakai oleh Tuhan, menjadi pengaruh. Bapak Ibu dan saya tidak boleh takut dimurnikan. Harus tahu dan punya pemahaman yang benar mengenai apa itu pemurnian. Amin. Maka saya berdoa sejak kita mengenal kebenaran ini, kita ini akan berani bukan nantang Tuhan. Murnikan aku Tuhan. Murnikan gerejaku. Murnikan GMS Balikpapan. Karena pemurnian itu baik. Oke, saya akan pelan-pelan sampaikan kepada Anda ya. Pemurnian, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemurnian, murni itu artinya apa sih? Murni itu artinya tidak tercampur dengan unsur lain. Emas murni itu emas tulen, nggak ada campuran lain selain emas. Nggak ada besi, nggak ada yang lain-lain. Emas tulen, tidak ada campuran. Tidak mendapatkan pengaruh dari luar, polos, itu definisi lain dari murni. Tulus, suci, sejati, asli. Nah, dengan demikian memurnikan itu artinya menjadikan murni, membersihkan, meluruskan, menjernihkan. Murni itu artinya sekali lagi sejati, asli, tulen, sungguh-sungguh, ikhlas. Itu definisi perpanjangannya kayak gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi pemurnian adalah sebuah konsep yang ada di dalam Alkitab. Adalah satu konsep yang umum. Jadi Bapak Ibu jangan anti dulu karena itu biblical, itu Alkitabiah. Ya. Di dalam Alkitab pemurnian digambarkan seperti kegiatan yang dilakukan oleh seorang tukang emas atau tukang perak. Ya, memurnikan emas atau perak logam mulia, atau kegiatan pemurnian juga digambarkan di Alkitab sebagai seorang yang membersihkan, tukang binatu, tukang cuci kain, ya kan, cuci pakaian, laundry. Ya, zaman dulu tuh laundrynya tuh digosok-gosok, dipukul-pukul kan Bapak Ibu kan, ya dibersihkan gitu loh. Ya, lalu juga bisa pemurnian konsep di Alkitab juga digambarkan kegiatan membersihkan bercocok tanam. Sebuah ranting dibersihkan. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi intinya di Alkitab dikatakan Tuhan itu melakukan yang namanya proses pemurnian dalam hidup kita. Tujuannya apa? Untuk membersihkan, untuk memurnikan, memisahkan apa yang tidak baik, apa yang kotor, apa yang tidak berguna, apa yang cemar, apa yang tidak murni dari diri kita, dari dalam kita yang pertamanya melekat pada kita, itu dipisahin supaya kita ini jadi murni di hadapannya. Kenapa? Karena Allah itu pun adalah Allah yang murni. Supaya kita ini sesuai dengan sifat Allah. Supaya Tuhan itu berkenan dengan hidup kita. Nah, ada 3 poin Bapak Ibu sederhana yang hari ini Bapak Ibu bisa bawa pulang gitu ya. Ada beberapa hal yang Alkitab katakan tentang pemurnian. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan kita itu pribadi yang mengerjakan pemurnian. Oke? Bapak Ibu perlu tahu, Anda tidak sekedar memanggil dia sebagai Bapa, Gembala, Tuhan, Guru, Tabib. Tapi pribadi yang Anda dan saya sembah ini juga adalah seorang pribadi yang dikatakan pemurni. Ya. Seorang tukang pemurni logam itu juga adalah salah satu deskripsi Alkitab mengenai Allah. Ya. Kenapa kok Tuhan itulah yang mengerjakan pemurnian. Jadi bukan orang Bapak Ibu ya. Orang gak bisa murnikan kita. Pemimpin gak bisa murnikan kita. Sama-sama manusia kok ya. Satu-satunya pribadi yang bisa dan sanggup mengerjakan pemurnian di hidup kita itu cuma Tuhan. Kenapa demikian? Karena hanya Tuhanlah pribadi yang mengenal kita sedalam-dalamnya. Tidak ada yang tersembunyi, pengetahuan yang sempurna tentang keadaan
keadaan kita itu ada di Tuhan. Ya. Dan secara khusus hanya Tuhan yang tahu hati kita, kenal kita sampai kedalaman hati kita. Saya menikah 20 tahun dengan suami saya kenal dia. Mamanya suami saya kenal dia bahkan sejak masih bayi. Tapi sekenal-kenalnya kami, saya dengan suami saya, mamanya dengan anaknya sendiri, tetap kenalnya tuh nggak bisa sampai ke dalam rahasia hati yang terdalam, kondisi dan seluk-beluk hati yang terdalam. Wah, apalagi hati aja berubah-ubah kok, ya kan? Jadi nggak bisa. Bagian itu cuman Tuhan. Makanya hanya Tuhan yang bisa murnikan, karena Tuhan yang paling tahu kandungan terdalam. Yang tersembunyi dalam hati seseorang itu ada campuran enggak? Bersih enggak? Ada kotoran enggak? Cuman Tuhan, katakan cuman Tuhan yang bisa murnikan aku. Kita lihat ayatnya ya. Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia pasal 17 kita akan banyak buka ayat ya Bapak Ibu di kebaktian ini. Kebaktian-kebaktian yang lain saya hanya paling 2 ayat. Tapi yang maksudnya 2 alamat gitu ya. Yang ini banyak banget alamatnya. Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama yuk dengan suara yang terbaik. Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yang namanya hati itu gak bisa diselami oleh manusia. Baik dirinya sendiri maupun orang lain. Karena begitu licik, begitu penuh permainan, begitu dalam, gak bisa lah diteropong, mau pakai apapun gak bisa Bapak Ibu. Hati itu punya permainannya sendiri. Dan apalagi Alkitab berkata kalau hati seseorang sudah membatu, wah itu tambah gak bisa kelihatan. Gak bisa manusia itu mengenal, menerka, gak bisa jadi batu soalnya. Gak bisa disentuh, gak bisa dijamah, gak bisa diterawang. Tapi Tuhan berkata dalam ayat ini, aku bisa. Aku bisa. Lain gak bisa, aku bisa. Karena aku menguji hati, menyelidiki hati dan menguji batin. Lihat lagi ya, 1 ayat lagi. Mazmur 66 ayat 10. Nanti Mazmur ini kita akan baca lagi nih. Saya buka dulu di Mazmur pasal 66 ayat 10. Tadi poin pertama adalah Tuhan itu adalah pribadi yang mengerjakan pemurnian. Jarang-jarang loh gereja mengkhotbahkan soal pemurnian. Karena kayak serem gitu loh, lebih suka jemaat suka ngomongnya dengannya soal berkat. Tapi ini penting, ini perlu kita ketahui. Oke. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-10. 2, 3. Sebab engkau telah menguji kami ya Tuhan, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Tetap kasih batas di Mazmur pasal 66 itu ya. Jadi yang pertama sekali lagi dari Alkitab, masih banyak lagi ayat yang lain Bapak Ibu, tapi intinya Anda tahu Tuhan yang kerjakan pemurnian. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa selidiki hati kita sampai relung yang terdalam. Sehingga hanya Dia yang bisa pisahkan yang gak asli, yang kotor, yang gak pas, yang gak berkenan, yang gak seharusnya ada di sini, yang gak sesuai dengan itu yang bisa pisahin, yang bisa selidiki cuman Tuhan. Oke. Nah yang kedua, poin kedua, yang namanya pemurnian itu baik untuk kita. Pemurnian itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Cara Tuhan mempersiapkan kita layak di hadapannya. Saya mendapatkan pemahaman ini. Tiba-tiba saya melihat, sudah agak lama sih. Saya enggak takut bukan sok-sokan Bapak Ibu. Tapi saya memutuskan untuk menjadi orang yang mengerti dan memahami pemurnian itu bentuk kasih karunia Tuhan. Lebih baik dimurnikan di dalam masa hidup ini daripada ditolak mentah-mentah waktu sampai garis finish. Bapak Ibu paham ya? Lebih baik saya ini digodok berkali-kali,
dalam dapur peleburan emas berkali-kali sepanjang umur hidup saya kalau perlu dengan tujuan dibersihkan. Daripada saya menolak dimurnikan, dibersihkan, tahu-tahu aja nafas terakhir. Lalu ketemu sama Tuhan, kamu kotor sekali Lip, kamu gak ada yang bersih, pakaianmu kotor, tidak ada minyak di kepalamu, kamu sudah bercampur, aku muntahkan kamu. Aku tidak kenal kamu karena kamu penuh dengan kotoran dan campuran. Kamu ini tidak asli, kamu ini palsu. Lalu saya dimuntahin. Aduh, itu sudah dead end. Halo. Gak ada yang amin. Saya lebih baik seperti kata Daud, jatuh ke tangan Allah yang hidup semasa hidup ini, daripada jatuh mentah-mentah dalam dakwaan iblis di hari terakhir. Halo, amin. Nah makanya Bapak Ibu, kalau Tuhan membersihkan kita, memurnikan kita, itu adalah untuk mempersiapkan kita. Katakan, Tuhan persiapkan saya. Tuhan sedang bersihkan saya supaya saya layak. Jadi orang Kristen jangan takut dan anti dengan pemurnian. Jangan lari dari pemurnian, jangan tolak pemurnian. Karena kalau nggak dimurnikan, siapa yang berani tanggung Bapak Ibu? Ya kalau Anda yakin Anda murni, lah kalau enggak. Di surga tuh cuma adanya emas Bapak Ibu. Kalau imitasi dibuang, nggak laku di surga. Kalau cuma emas mainan, bahasa Jawa ya, prik-prikan saya dulu anak kecil ngomong mainan. Cuma dicat emas, kelihatan emas pada cuma seng Bapak Ibu. Dibuang, gak layak untuk surga yang mulia. Halo, amin. Coba lihat kembali Mazmur pasal 66 ayat 9 sampai 12 ya. Tadi ayat yang tadi kita lihat ayat 9 sampai 12-nya. Firman Tuhan pemazmur berkata demikian. Tuhan mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Itu gambaran dimurnikan, digodok gitu ya. Gak enak memang, panas Bapak Ibu. Ya, nggak enak memang. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Pemurnian itu baik. Pemurnian itu mempersiapkan kita untuk sesuatu yang indah. Amin. Satu ayat lagi. Ini banyak ayat nih. Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita lihat ayat ini. Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ini penting nih, terutama untuk orang-orang gereja nih, pelayan-pelayan Tuhan nih, pemimpin nih, full timer nih ya, hamba-hamba Tuhan, semuanya lah, semua kita lah ya. Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca bergantian ya, ayat-ayat ganjil saya bacakan, Bapak Ibu bacakan ayat yang genap. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke gerejanya, ke GMS Balikpapan. Semua lah ya, semua baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat 2. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Lewi itu siapa? Ya, full timer, dimulai dari hamba-hamba Tuhan. Tapi bukan cuma itu, kita semua yang melayani sebagai volunteer pelayan Tuhan, kita semua orang berarti adalah kaum Lewi, suku Lewi. Kita kan dikatakan imamat rajani kan, kerajaan imam itu adalah kita, nggak boleh full timer ataupun volunteer. Jadi dia akan memurnikan kita orang percaya. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat yang keempat.
Saya tahu sih tema sore hari memang soal pemurnian, tapi jangan lemes-lemes gitu dong Bapak Ibu. Apakah tema ini terlalu menegangkan buat Anda? Sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa this is not scary thing. Pemurnian tuh baik. Memang gak enak, bagian itunya saya gak poles ya. Waktu terjadi pasti ada nyala api, panas gak enak. Tapi itu baik dan jangan takut, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita lihat lagi satu ayat, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Nanti baca dengan suara yang lebih baik ya, lebih semangat gitu loh. Jangan udah lemas, mau digodok gitu ya, mau dimasukin kuali gitu. Enggak. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Ayat yang kedua berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada proses pembersihan supaya hidup Anda dan saya makin berbuah. Ayat-ayat tadi yang kita baca saya rangkum ya. Kenapa kok pemurnian itu baik buat kita dan mempersiapkan kita layak di depan Tuhan. Sedikitnya ada 3 tujuan pemurnian. Yang pertama, melalui pemurnian Tuhan itu bekerja agar segala yang kita perbuat dalam hidup ini murni, benar, bersih, sejati, asli, tulen, kualitasnya itu maksimal sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Bukankah pada akhirnya hidup ini yang kita bawa jadi persembahan di hadapan Tuhan? Betul ya? Kan bukan uang Anda kan Bapak Ibu. Memang kita kasih persembahan sih tiap minggu. Tapi kita tahu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan minta itu adalah kehidupan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anda bergereja di tempat ini, Anda jadi volunteer melayani, tujuannya apa? Supaya Tuhan berkenan. Anda ingin melayani dia, mempersembahkan sesuatu bagi dia. Full timer apalagi, berikan hidup loh. Taruh masa, cita-cita masa depan, taruh di bawah kaki Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Nah, pemurnian itu tujuannya adalah lewat pemurnian Tuhan bekerja supaya memastikan persembahanmu, persembahan hidupmu itu, pengabdianmu, pelayananmu itu, pelayananku ini murni, bersih, tulen, asli, benar, sejati, kualitasnya maksimal. Makanya Maleakhi tadi berbilang bahwa maka Tuhan akan berkenan kepada korban persembahan. Bayangkan kalau Tuhan tidak mengerjakan pemurnian dan kita takut dimurnikan.
Kita bisa jadi orang-orang yang kemudian merasa, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bukankah aku sibuk memberikan hidupku untuk pelayanan dan untuk misi membangun 2300. Aku full timer loh Tuhan, aku ini volunteer, aku beri banyak untuk gereja. Dan Tuhan bilang, iya, aku gak kenal kamu. Itu kan celaka. Halo, amin. Jadi pemurnian itu baik. Karena tujuannya adalah untuk lewat itu Tuhan mau memastikan, membersihkan korban-korban. Semua yang kita lakukan kepada Tuhan di hadapannya itu kualitasnya maksimal. Sehingga kita nggak kehilangan upah kita. Sehingga Tuhan itu berkenan. Halo, amin. Yang kedua, tujuan pemurnian. Perhatikan waktu Anda baca ayat tadi, tujuan pemurnian itu bukan untuk memusnahkan kita. Bukan untuk membiarkan kita hangus, terbakar, terbuang, gagal, lalu ditolak, disingkirkan Tuhan. Gak pernah. Betul? Gak pernah itu. Ya kan konyol Bapak Ibu, wong Tuhan itu mati di kayu salib kok. Untuk menebus dosa-dosa kita kok. Masa sih gara-gara kita ini masih ada gak murni dosa dan ininya, lalu Tuhan itu buang kita? Kan gak begitu. Bapak Ibu ngerti ya, tujuan pemurnian itu untuk membersihkan. Bukan membuat kita hangus terbakar. Bukan membuat kita itu terbuang, tertampi, disisihkan, ditolak, enggak lagi kepake sama Tuhan. Bukan itu. Dia yang memanggil hidupmu untuk melayani dia. Dia yang mempercayaimu. Dia enggak akan kemudian ada orang baru aku disingkirin. Enggak. Jangan punya pikiran yang ngawur tentang Tuhan. Pemurnian itu bukan begitu. Yang gak murni yang dibersihin. Yang kotor yang gak sesuai itu yang dibersihin. Tujuannya supaya kita ini dipersiapkan layak. Gak diskualifikasi. Amin. Yang ketiga, kita lihat tujuan pemurnian. Tujuannya supaya apa? Melalui hidup yang dimurnikan, buah kita makin lebat. Amin. Buah kita makin lebat untuk Tuhan dan memuliakan namanya. Jadi pemurnian itu baik. Kita perlu. Halo. Jangan takut. Kita butuh. Wong kita nggak bisa lihat diri kita sendiri. Kita nggak bisa lihat kualitas kita. Yang bisa lihat cuman Tuhan. Kalau Tuhan kerjakan pemurnian, itu justru Tuhan bekerja di hidup kita, bersama-sama kita, mensupport, mendukung kita dalam perjuangan kita hidup di muka bumi menyenangkan hatinya. Tuhan tuh support kita, backup kita. Tenang-tenang, aku bagian QC, aku bagian screen, kamu gak bisa lihat kan? Ada aku. Tak kawal, tak giring sampai akhir, supaya kamu sampai sana murni. Itu loh tujuannya. Halo, amin. Nah Bapak Ibu, secara tradisional sebuah logam mulia dimurnikan dengan cara dipanaskan dengan api. Jadi kayak dimasak gitu loh Bapak Ibu, digodok gitu kan. Jadi waktu logam itu emas itu ya, meleleh oleh panasnya api itu, tentunya dikasih larutan kimia apalah, saya nggak ngerti, saya bukan tukang emas gitu ya. Maka logam yang mulia itu akan terpisah dari kotoran-kotorannya. Panas api itu menyebabkan kotoran-kotoran yang ada tuh naik ke permukaan. Sehingga lebih mudah untuk disingkirkan. Ini yang sering kali terjadi waktu Tuhan membawa Anda dan saya dalam sebuah proses pemurnian. Yang jelek-jelek kelihatan. Kadangkala selewat situasi, nah ini ya, Tuhan bisa menggunakan peristiwa, situasi yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, segala sesuatu yang kita sebut masalah, ujian, proses untuk melakukan proses peleburan itu. Sehingga waktu panas api masalah itu menyala di hidup kita, kita itu terkaget-kaget, no ternyata aku nih kok punya iri hati ya. Ternyata kok aku ini kok punya motivasi jelek ya, itu keluar semua, kelihatan, terpampang. Ternyata kok aku ini kok orangnya kok sombong sekali ya. Ternyata aku ini kok orientasinya salah ya, motivasinya nggak murni ya. Ternyata aku ini orangnya kok jahat ya, itu keluar semua. Kotorannya kelihatan. Waktu itu terjadi.
itu adalah waktu yang tepat untuk kita tuh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita sadar keadaan kita. Dan kita berkata, jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatan-Mu dan perbaharuilah batinku. Amin. Seperti doanya Daud itu loh. Tuhan, ternyata aku ini berdosa. Aku ini masih kotor. Aku ini masih belum selaras, padahal aku wis pendeta loh Tuhan. Aku wis gini-gini gitu. Kembali kita tersungkur dan kita berkata, Tuhan, jadikan hatiku tahir. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Amin. Kita mulai di hadapan Tuhan merendahkan hati, supaya yang kotor itu diangkat dalam hidup kita. Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan bisa gunakan berbagai macam peristiwa, situasi, apapun Tuhan untuk kreatif. Bisa gunakan apapun untuk memurnikan kita. Dalam hidup Abraham contohnya itu adalah masa penantian yang panjang. Tuhan katanya kau janji kasih anak. Aku udah 99-100 tahun. Mana? Itu masa-masa gak mudah loh. Nah, terlihat selama masa penantian itu Abraham kayak apa? Yang muncul tuh apa? Yang muncul di permukaan itu apa? Kompromi sama Hagar, ya kan? Macam-macam kan? Berbagai macam itu muncul. Dalam hidup Yusuf itu adalah masa ketika ia dijahati oleh saudara-saudaranya, menjadi budak di Mesir, dalam penjara karena fitnah. Alkitab sih nggak catat Yusuf itu sempat bereaksi salah, tapi saya yakin itu adalah masa pemurnian untuk memastikan yang sejati tinggal di dasar, yang kotor ngambang dan dibuang dan disingkirkan. Dalam hidup bangsa Israel itu adalah ketika mereka harus mengembara di padang gurun 40 tahun dan mereka ngomel sampai akhirnya banyak dari mereka yang nggak mau bertobat sih. Jadinya mereka mati di padang gurun. Baru kelihatan aslinya ketika ngalami masa sukar. Dalam hidup Daud itu adalah ketika ia dibenci dan diburu oleh Saul. Betul? Berkali-kali dalam hidup murid-murid Tuhan itu adalah ketika mereka harus mengalami aniaya sengsara karena iman percaya mereka, ketika mereka tercerai berai semuanya, ketika Simon Petrus menyangkal Yesus. Itu adalah masa-masa itu. Masa-masa pemurnian. Tuhan punya cara dan maksudnya sendiri untuk mengerjakan pemurnian dalam hidup kita melalui setiap situasi yang tidak mudah dan tidak nyaman. Roma 8 ayat 28 sampai 30 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat ini terpampang di screen. Roma pasal 8 ayat yang sangat terkenal, tapi ayat ini harus kita hidupi dan betul-betul pahami. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita baca bersama-sama 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat ini berkata Tuhan itu bekerja, mengerjakan proses dan pemurnian supaya kita makin serupa dengan Tuhan. Tuhan kita itu murni, mulia, sejati. Makanya Tuhan murnikan kita supaya jadi seperti Dia. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Jadi poin pertama adalah Tuhanlah pribadi yang mengerjakan pemurnian.
Sorry ya, saya nggak sempat bikin PPT. Yang kedua, pemurnian itu baik karena mempersiapkan kita layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, setiap orang percaya perlu menyambut pemurnian dengan hati yang terbuka. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 6-7 saya bacakan, tampilkan di depan, berbunyi demikian. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, supaya nanti kelak kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi makanya kalau orang Kristen gak ngerti konsep pemurnian, ini gak jodoh banget sama orang yang bilang, ikut Tuhan kok kayak gini sih, ikut Tuhan kok malah jadi aku malah kena berbagai macam proses. Ikut Tuhan kan harusnya kan happy-happy penuh dengan berkat aja, jalannya enak. Itu salah Bapak Ibu, salah advertensi gitu ya. Dan GMS nggak pernah memberikan iklan semacam itu sih untuk ikut Yesus. Pasti keadaanmu akan penuh dengan semua yang kamu inginkan. Enggak. Saya yakin tidak pernah ada khotbah di GMS ini yang berkata demikian. Karena itu sangat menyimpang, sangat misleading. Sangat misleading. Ikut Yesus bukan berarti Anda kemudian bisa hidup semua keinginanmu dikabulkan, semua yang sesuai dengan kehendakmu. Enggak. Ikut Yesus itu justru malah apa Bapak Ibu? Sangkal diri, pikul salib. Halo. Amin. Jadi kalau Kristen kemakmuran, Anda perlu pikir ulang hari ini. We never preach, kita nggak pernah khotbah tentang Injil kemakmuran di sini. Kita tahu Tuhan adalah Allah yang baik yang mau memberkati. Tapi bukan untuk maunya kita, Tuhannya itu Tuhan, bukan kita yang jadi Tuhan. Amin. Nah, lalu 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama berkata demikian, saya bacakan ayatnya dulu ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Satu ayat terakhir, Mazmur 139, saya mau ini kita baca bersama-sama. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, lalu ayat 23 sampai yang keempat. 1 sampai 4 dulu ya. Mazmur 139. Ini ayat favorit saya nih. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Lalu kita lompat ayat 23 sampai 24. 23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Poin ketiga tadi saya bilang setiap orang percaya perlu menyambut pemurnian yang Tuhan kerjakan dengan hati yang terbuka. Caranya gimana? Yang pertama, mari sebagai orang percaya kita kejar kekudusan dalam hidup. Itu harus menjadi apa yang kita kejar, bukan berkat. Jangan kejar berkat. Kejar kekudusan, kejar hidup yang takut akan Tuhan, berkat akan menyertai. Kejar dulu perkenanan di hadapan Tuhan, yaitu hidup kudus dan takut akan Tuhan. Dan mintalah supaya Dia selalu selidiki hati dan hidup kita. Karena kita itu enggak punya spion kaca ke dalam. Kita enggak bisa lihat diri kita yang sebenarnya. Hanya Tuhan yang bisa selidiki hati kita. Amin. Jadi sebagai jemaat Tuhan, pengikut Kristus, orang percaya di tempat yang terutama yang digembalakan di gereja ini, orientasi kita itu jangan kejar berkat. Kejar hidup takut akan Tuhan. Kejarlah kekudusan.
Kejar, senangkan hati Tuhan. Setiap hari yang kita minta itu, biasanya kalau list doa, berkat gitu ya. Cicilan rumah, apalagi cicilan mobil gitu kan, apalagi bisa biaya untuk liburan ke luar negeri gitu kan. Bisa apa, list doanya itu 1, 2, 3 tuh penuh dengan berkat yang kita minta untuk diri kita sendiri. Pak, Bu, monggo diubah mulai hari ini. Tapi jangan cuma asal ngomong ya, tapi ubah orientasi hati. Kejar yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Kejar kekudusan. Dengan tulus, Tuhan, Engkau sudah mati bagi hidupku. Aku enggak mau lagi hidup dalam dosa. Aku tahu Kau mau selamatkan aku. Ajari aku, latih aku hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Sebab aku rindu senangkan hati-Mu. Tunjukkan padaku apa yang masih tidak benar, apa yang masih tidak berkenan, apa yang salah, apa yang masih kotor. Selidikilah hatiku dan batinku ya Tuhan. Kenalah pikiran-pikiranku, ujilah hatiku, bersihkan aku supaya aku layak di hadapan-Mu dan tidak menyia-nyiakan karya pengorbanan. Mau Bapak Ibu? Halo, mau Bapak Ibu, di gereja ini Anda diajari tidak jadi orang Kristen kejar berkat, tapi kejar takut akan Tuhan. Karena kita enggak mau Anda jadi orang Kristen KTP. Kita enggak mau Bapak Ibu Saudara nanti Anda menjadi orang-orang yang ternyata di ujung akhir sana ditolak, dimuntahkan. Kita enggak mau. Amin. Coba ngomongkan adanya, yuk murni buat Tuhan. Amin. Yang kedua, aplikasinya adalah Bapak Ibu, gimana tadi waktu saya bilang bahwa orang percaya perlu menyambut pemurnian dengan hati yang terbuka. Yang kedua, lihat dan responi setiap situasi sukar asal bukan karena kita sengaja tinggal dalam dosa. Sebagai cara Tuhan memurnikan kita. Amin. Asal bukan karena kita sengaja loh ya. Kalau orang berdosa ya saya pun juga bukan kebal dari dosa Bapak Ibu, saya masih bisa salah. Tapi enggak sengaja tinggal di situ. Sengaja hidup kumpul kebo. Ya, Buffalo meeting katanya Pak Yudi. Buffalo meeting. Kumpul kebo itu bukan kumpul sama kebo-kebo ya. Pernikahan yang Anda tahu itu enggak benar, bukan pernikahan yang legal yang sah. Hidup dalam perjalanan dan Anda sengaja di situ. Anda udah tahu dan Anda tetap di situ. Wah ini udah lain ceritanya Pak Bu. Kalau Anda mendapatkan sesuatu masalah gara-gara itu, amit-amit ya kena sakit penyakit, itu bukan Tuhan murnikan. Bukan sebuah ujian cara Tuhan membersihkan. Itu adalah upah dari dosa Bapak Ibu. Itu harus bertobat. Tapi kalau Anda mengalami sebuah situasi yang sukar bukan karena Anda sengaja, ya memang Anda punya kelemahan. Tapi Anda senantiasa sadar pelihara hati yang takut akan Tuhan, kok ya masih kayak Yusuf itu loh. Dia punya kelemahan, suka ini ya, suka kowar-kowar anak manja kan, suka nggak tahu tempat, nggak tahu diri, udah tahu koko-kokonya ini agak gimana, dia malah iya aku punya baju baru dikasih sama papa gitu kan, pamer-pamer kan, itu kan kelemahan. Tapi dia juga mungkin saking innocent-nya masih anak muda. Lalu dia mengalami berbagai-bagai pencobaan yang tidak mudah, dia jadi korban. Seolah-olah dia disalahin. Padahal dia itu enggak salah. Lihatlah itu sebagai sebuah cara Tuhan itu memurnikan. Karena pemurnian itu lewat masa sukar Bapak Ibu. Di Mazmur tadi katakan engkau mengizinkan orang melintasi kepala kami. Jadi itu diinjak-injak gitu loh. Iya kan? Wah orang tuh kayaknya memperlakukan kita dengan semena-mena padahal kita ini gak salah. Kita diperlakukan tidak adil. Bapak Ibu terimalah itu. Embrace that sebagai sebuah pemurnian. Amin. Gak enak memang. Tapi itu akan mengeluarkan, memisahkan apa yang jahat, yang buruk. Dan membiarkan apa yang sejati tinggal mengendap di dalam. Kita harus meresponinya dengan benar. Yang ketiga, yang terakhir. Dalam segala situasi, baik maupun sukar,
bertekunlah dalam iman kita pada Tuhan dan terus targetkan untuk berbuah-buah dalam kebenaran. Jadi itu adalah cara kita orang percaya menyambut pemurnian dengan hati yang terbuka dalam segala situasi. Gak harus dalam situasi penuh masalah setiap hari. Targetkan bertekun dalam iman dan targetkan berbuah-buah dalam kebenaran. Bapak Ibu mau? Saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri.